Halo pemirsa, balik lagi dengan aku di ruang suara yang santai, asik tapi tetap penuh insight. Nah, semoga kalian semua lagi dalam keadaan terbaik dan siap untuk menambah wawasan hari ini. Nah, teman-teman, di sesi kali ini kita bakal ngobrol sesuatu yang penting banget, khususnya buat kalian yang sering tampil di depan umum, tapi kita bakal bahas tentang presentasi dan jenis-jenis pembicaraan publik. Oke para pemirsa, kita mulai dari satu pertanyaan yang cukup mendadak, bahwa kemajuan karir seorang itu ternyata bukan cuma ditentukan dari seberapa pintarnya dia, tapi dari seberapa baik dia berkomunikasi dan melakukan presentasi. Coba kita pikirkan, logis gak? Banyak orang punya kemampuan tapi nggak bisa menyampaikannya. Akhirnya dia nggak terlihat. Nah, disinilah pentingnya public speaking. Sekarang kita bahas dulu perbedaan sederhananya antara perbicaraan di ranah privat dan publik. Nah, pemirsa, kalau di ranah privat, misalnya kayak sama teman atau keluarga, kita cenderung santai. Tapi di ranah publik, audiensnya itu beragam, beda latar belakang, jumlahnya lebih banyak, tempatnya juga berbeda, teman-teman. Artinya apa? Cara kita berbicara harus menyesuaikan. Nah, supaya komunikasi kita efektif, ada beberapa prinsip penting. Yang pertama, kita harus tahu apa yang mau kita sampaikan. Yang kedua, jenis tujuan kita berbicara. Apakah untuk memberikan informasi, memengaruhi, atau mengedukasi? Yang ketiga, yang harus kita kenali yaitu adalah audiens kita. Siapa mereka dan latar belakangnya seperti apa. Nah, pemirsa, kita lanjut ke yang 4, yaitu adalah kita harus tahu cara menyampaikan pesan, apakah lewat cerita, penjelasan, atau diskusi. Dan yang gak kalah penting nih pemirsa, kita harus bisa menghindari hambatan komunikasi, seperti terlalu banyak informasi atau cara penyampaian yang gak tepat. Nah, karena tujuan akhirnya yaitu adalah satu, yaitu untuk audiens itu supaya mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, pemirsa, sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu jenis-jenis pembicaraan publik. Nah, pemirsa, yang pertama yaitu adalah impromptu atau dadakan. Nah, ini tanpa persiapan, pemirsa. Misalnya, tiba-tiba ditunjuk dosen. Pilihannya cuma 2, teman-teman. Berani ngomong atau menolak. Tapi sebenarnya semakin sering latihan, makin mudah juga kita untuk menghadapi situasi seperti ini. Oke, pemirsa, kita lanjut yang kedua, yaitu adalah ketika kita presentasi. Nah, pemirsa, ini adalah pembicaraan yang terencana. Ada waktu, tempat, audiens, bahkan topik yang sudah ditentukan, pemirsa. Biasanya juga menggunakan alat bantu seperti PowerPoint. Nah, keberhasilan presentasi ini sangat ditentukan oleh persiapan dan cara penyampaiannya. Oke, selanjutnya yaitu ada moderator. Nah, moderator ini itu bukan sekadar pembuka acara, pemirsa, tapi mengarahkan jalannya diskusi dan harus bisa mengatur waktu. Mengapa suasana bahkan mencurigakan atau mencairkan keadaan kalau suasana malah mulai kaku. Nah, kemudian yaitu ada pidato, teman-teman. Nah, pidato ini juga ada jenisnya. Ada yang informasi, ada yang memotivasi, bahkan ada juga untuk personal seperti serah terima atau tos. Nah, seringkali juga orang salah paham antara MC dan moderator. MC itu tugasnya membacakan susunan acara,
dia tidak ikut masuk ke isi pembahasan. Sedangkan moderator, dia lebih aktif mengatur jalannya diskusi dan bisa mengarahkan pembicaraan. Pemirsa, selain itu juga ada wawancara. Di sini ada dua peran, antara interview dan interview. Wawancara itu harus netral dan tidak bertele-tele, sedangkan yang diwawancara itu harus memberikan jawaban yang jelas dan kuat dan fokus. Dan jangan lupa pemirsa, ada juga profesi seperti penyiar radio atau presenter TV yang memang mengandalkan public speaking sebagai bagian utama dari pekerjaannya. Nah pemirsa, sekarang kita fokus ke presentasi. Presentasi itu bukan cuma soal bicara, pemirsa, tapi bisa berarti membahas, menjelaskan, bahkan mempraktikkan sesuatu di depan audiens. Supaya presentasi itu sukses, ada 3 kunci utama. Yang pertama yaitu ada research. Kita harus riset materi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu adalah rehearse, yaitu latihan sebelum tampil. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu tetap tenang dan menyampaikannya. Karena jujur aja pemirsa, banyak orang yang gagal bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak siap. Ciri-ciri presentasi yang baik biasanya terencana dengan matang, menggunakan alat bantu, ada sesi tanya jawab, dan punya tujuan yang jelas. Nah, tujuan utama seorang presenter itu ada 2 pemirsa. Yang pertama yaitu berhasil menyampaikan presentasi, yang kedua adalah berhasil mempengaruhi audiens. Tapi pemirsa, di balik itu semua ada satu hal yang sangat sering jadi penghambat, yaitu pertama rasa takut. Takut salah, takut dinilai, takut nggak sesuai dengan ekspektasi. Tapi yang perlu kita pahami, rasa takut itu adalah wajar pemirsa. Ya, jadi masalah bukan takut ya, tapi bagaimana kita menghadapinya. Karena sebenarnya musuh terbesar dalam public speaking itu bukan audiens, tapi kita sendiri. Nah, aku juga mau sedikit sharing pengalaman di pertemuan minggu ini. Di kelas kami melakukan praktik public speaking. Ada 3 orang teman-teman yang maju seperti biasa di depan kelas yang menyampaikan public speakingnya. Dan dari situ kita langsung kelihatan siapa yang siap dan siapa yang masih ragu. Dari situ kita banyak belajar bahwasanya persiapan yang matang dan mengalahkan rasa takut adalah kunci utamanya. Baik pemirsa, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita kembali lagi di segmen berikutnya. Sampai jumpa.